Film dibuka di kerajaan Edenia. Putri Kitana yang masih kecil berdiri bersama ayahnya Raja Jerrod dan ibunya Ratu Sindel. Hari itu Jerrod akan bertarung dalam kombat melawan Kaisar Shao Kahn, penguasa kejam yang terkenal tanpa belas kasihan. Meski tubuh Shao Kahn jauh lebih besar dan kekuatannya mengerikan, Jerrod tetap memberikan perlawanan sengit. Ia bahkan hampir berhasil memberikan serangan terakhir. Namun Shao Kahn dengan licik membiarkan pedang Jerrod menembus tangannya sendiri, lalu memanfaatkan momen itu untuk membalik keadaan. Dengan palu raksasanya, Shao Kahn menghantam dan menusuk Jerrod sampai tewas. Don't close your eyes. Setelah kematian sang raja, Sindel dan seluruh rakyat Edenia terpaksa berlutut kepada Shao Kahn di hadapan Kitana kecil. Shao Kahn kemudian berkata bahwa mulai sekarang, Kitana adalah putrinya. Kitana, you're my daughter now. Sementara itu, Lord Raiden dan para pahlawan lainnya mengetahui bahwa Shao Kahn sedang memburu amulet tersebut. Mereka sadar bahwa turnamen Mortal Kombat berikutnya semakin dekat, dan Earthrealm membutuhkan juara baru untuk membantu mereka. When the sound is gone, the first round will begin. There's still short one champion. Di bumi, Johnny Cage adalah mantan bintang film laga bela diri yang dulu sangat terkenal. Namun masa kejayaannya sudah lewat. Bahkan di acara konvensi, hampir tidak ada penggemar yang datang menemuinya. Raiden dan Sonya menemukan Johnny di sebuah area parkir, lalu membawanya ke Outworld. What's that, some kind of fan? My thing anymore? Tell me you're not some crazy fan. You have been chosen as one of the champions of Earthrealm. All right. I think it's time for you guys to fuck off. But hey, love the cosplay. What's that big? Come with us, Mr. Cage, and discover the man you were meant to be. Coming or what? Johnny terkejut melihat Jax, Cole, dan Liu Kang memiliki kekuatan bertarung berbasis Arcana. Sementara dirinya, menurutnya sendiri, hanya punya satu keunggulan. Wajah yang sangat tampan. Setelah Sonya menjelaskan tentang Mortal Kombat dan fakta bahwa orang bisa benar-benar mati dalam turnamen itu, Johnny langsung menolak ikut dan kembali ke bumi. Send me back. I want to go to that tournament, which implies rules and a... Wants to quit, just let him go. Don't need him. Look, but I don't have transformer arm, lightning bolts or fireballs or sign up to get mulched. This is a war. I get it. We all do. We're the ones that get to save the world. Goodbye to my wife. I'm never gonna see them again. The Earth is gone. I'm part of this now. Fuck that. Di sisi lain, ahli nujum Quan Chi membangkitkan Kung Lao dari kematian dan menjadikannya Revenant. Ia juga menghidupkan kembali Kano. Namun Kano sudah terlalu rusak dan korup untuk bisa dikendalikan sepenuhnya oleh sihir gelap. Atas permintaan Kano, Quan Chi memberinya mata laser baru, menggantikan yang pernah dihancurkan Sonya. Dari Kano pula, Quan Chi mendapatkan amulet yang sebelumnya dicuri Kano. Wow. Holy shit, is that HD? That's pretty good. How many eyes you made? Can you do me the other one? Johnny sedang berada di bar ketika seorang penggemar filmnya mendekat. Penggemar itu mengatakan bahwa Johnny seharusnya melakukan comeback. Namun Johnny sudah terlalu tenggelam dalam rasa gagal dan merasa tidak ada lagi yang ingin menontonnya. Sebelum ia sempat memesan minuman lagi, ia tiba-tiba dipanggil kembali ke Outworld. Turnamen Mortal Kombat pun dimulai. Johnny dan Sonya dipanggil untuk bertarung mewakili Earthrealm. Johnny berhadapan dengan Kitana tanpa benar-benar memahami kemampuan bertarungnya. I got a Saturn Award for best fight in a feature film, so don't mess with me. Ia berhasil bertahan cukup lama tanpa cedera parah. Tetapi akhirnya pingsan sebelum Kitana bisa menjalankan perintah Shao Kahn untuk menghabisinya.
Di pertarungan lain, Sonya menghadapi Sindel yang sudah berada di bawah pengaruh kegelapan. Sindel menggunakan jeritan supernya untuk membalikan serangan Sonya, namun Sonya akhirnya berhasil masuk ke belakang Sindel dan menggunakan cincin energinya untuk melubangi punggung Sindel, lalu membuat kepala sang ratu tertancap pada paku di lantai. Skor turnamen kini menjadi seimbang. Setelah para pahlawan berkumpul kembali, Johnny berbicara dengan Raiden. Ia merasa dirinya tidak pantas dipilih untuk hal sebesar ini. Raiden hanya mengatakan bahwa Johnny membutuhkan sudut pandang baru. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh kedatangan Kitana. Ternyata selama ini Kitana bekerja sebagai agen ganda untuk Raiden. Ia ingin menjatuhkan Shao Kahn selamanya dan membebaskan Edenia dari kekuasaannya. You must, but do not make her suffer. Namun, pertemuan itu terganggu oleh kedatangan Shang Tsung dan Revenant Kung Lao. Kung Lao melempar topi tajamnya, menghancurkan jendela kuil Raiden, lalu menggorok leher sang dewa petir. Shang Tsung kemudian menggunakan amulet untuk menyerap kekuatan dewa milik Raiden. Sonya mencoba menghentikannya, tetapi Shang Tsung berhasil kabur dan membawa amulet itu kepada Quan Chi. Dengan ritual gelap, Quan Chi mengikat Shao Kahn pada amulet tersebut dan memberinya kekuatan yang selama ini ia inginkan. Pada ronde berikutnya, Cole bertarung melawan Shao Kahn. Sementara Jax menghadapi Jade, Cole menggunakan Zirah, kemampuan bertarungnya untuk melawan sang kaisar dengan cukup baik. Namun kekuatan baru Shao Kahn membuatnya kebal terhadap serangan mematikan, termasuk tusukan dan sayatan di leher. Akhirnya Shao Kahn membalikan tubuh Cole dan menghancurkan kepalanya dengan palu. Di arena lain, Jax dan Jet bertarung sengit. Jax berhasil mengalahkan Jet, tetapi memilih menyelamatkan nyawanya karena Kitana sebelumnya juga menyelamatkan Johnny. Your friend spared one of our guys. Now we're even. Pertarungan berikutnya mempertemukan Liu Kang dan Kung Lao. Liu berusaha menyadarkan sepupunya. What have they done to you? Look around. The gods have abandoned. Only Shao Kahn can save us now. He's raised you, and you slit his throat. Kung Lao justru mencoba menarik Liu agar menjadi seperti dirinya. Liu menahan serangan topi tajam Kung Lao dan akhirnya menjatuhkannya ke bilah yang masih berputar. I'm going to bring you back. Sebelum pergi, Liu berjanji bahwa suatu hari ia akan mengembalikan Kung Lao seperti semula. Para juara kembali ke kuil, Raiden ternyata masih hidup, tetapi tubuhnya sangat lemah setelah kekuatannya diserap. Mereka juga berduka atas kematian Cole, yang tidak berhasil kembali. Karena butuh bantuan tambahan untuk melawan Shao Kahn, para pahlawan memutuskan mencari sekutu ke tanah bangsa Tarkatan. Pada saat yang sama, Shao Kahn memerintahkan Quan Chi untuk membangkitkan Bi-Han, alias Sub-Zero. The one they call Sub-Zero. I am reborn. Johnny ikut bersama Sonya, Liu Kang, dan Jax menemui bangsa Tarkatan, serta pemimpin mereka Baraka. Liu Kang mencoba meminta bantuan dengan cara baik-baik, tetapi Baraka menolak. Johnny kemudian menyebut mereka semua pengecut karena menolak tantangan. Ucapan itu langsung membuat Baraka marah. Namun bukannya melawan Liu, Baraka memilih bertarung melawan Johnny, karena Johnny yang membuatnya tersinggung. Fight is with you. Oh boy. Me? Wayne. Yes? Uh-huh. Guys, I'm just a fucking actor, okay? Johnny awalnya hanya berlari menghindar, namun perlahan ia mulai benar-benar melawan. Ia menghindari duri-duri Baraka, membalas beberapa serangan,
lalu akhirnya meninju Baraka tepat di bagian selangkangan. Anehnya, Baraka justru menganggap itu pertarungan terbaik yang pernah ia lihat. Ia bukan hanya setuju membantu Earthrealm, tetapi juga meminta Johnny mengajarinya jurus-jurusnya. Baraka kemudian memimpin mereka menuju pintu rahasia di bawah istana Shao Kahn. Sementara itu, Jet menangkap Kitana karena telah berkhianat terhadap Shao Kahn. Setelah dibawa ke hadapan Kaisar, Kitana diperlihatkan bahwa Chuan Kai sudah membangkitkan Sindel. Shao Kahn mengancam akan membunuh Sindel lagi dengan cara yang membuatnya tidak bisa dibangkitkan kembali jika Kitana tidak memberitahu lokasi para juara Earthrealm. I went to Earthrealm. Went looking for Lord Raiden. He was gone. His champions, I do not know what happened to them. Kitana tetap menolak sebagai hukuman. Shao Kahn memerintahkan agar Kitana diikat di alun-alun kota sebagai contoh bagi rakyat. Para pahlawan berhasil masuk ke istana. Liu Kang mencoba mengambil amulet tetapi Shao Kahn memergokinya. Liu menggunakan kekuatan apinya melawan sang kaisar. Sementara Jax berusaha membuka sangkar tempat amulet disimpan. Shao Kahn melawan para pahlawan dengan brutal. Ia merobek kedua lengan Jax, lalu menusuk lehernya hingga tewas di depan Sonya. Di tempat lain, Johnny bertemu Kano. Kano mengaku sedang melawan Outward karena ia lebih ingin kembali ke bumi dan menikmati kebiasaan buruk favoritnya. Kano dan Johnny pergi menemui Raiden. Kano memberitahu bahwa Bi-Han akan membawa amulet ke Netherrealm. Dengan sisa kekuatannya, Raiden mengirim mereka ke sana. Di Netherrealm, mereka bertemu Hanzo Hasashi alias Scorpion yang menjalani akhiratnya di versi palsu rumah lamanya, menutupi api dan neraka di sekitarnya. We need a guide. Then you have come to the wrong place. I am sorry. Bi-Han's alive. I think it's Bi-Han. That Sub-Zero. Awalnya Scorpion tidak tertarik ikut campur. Namun saat ia tahu Bi-Han telah kembali, ia langsung berubah pikiran. I am Hanzo Hasashi of the Shiryu. Di saat yang sama, Samsung menyadari bahwa Raiden kini tak lagi dilindungi dan pergi untuk menghabisinya. Di Netherrealm, Bi-Han berubah menjadi Raid bernama Noob Saibot. Scorpion dan Kano melawannya, tetapi Johnny masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh sekuat itu. Sementara itu, Sonya dan Liu Kang pergi ke alun-alun untuk menemukan Kitana. Shao Kahn muncul dan bertarung melawan mereka. Liu Kang tertusuk tetapi tubuhnya menghilang dalam kobaran api sambil bersumpah akan kembali bersama teman-temannya. My journey is to bring back Kung Lao. Sonya menggunakan cincin energinya untuk membebaskan Kitana agar Kitana sendiri yang bisa mengalahkan sang kaisar. Kitana pun secara resmi memihak Earthrealm. Today I fight for Earthrealm! Jet kemudian bergabung dengan Johnny, Kano, dan Scorpion melawan Bi-Han. Jade, Kano, dan Scorpion menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang amulet, tetapi benda itu terlalu kuat untuk dihancurkan. Saat itulah, Johnny akhirnya menerima takdirnya. Ia sadar bahwa ia memang dipilih untuk momen ini. Johnny menantang Bi-Han dan menyatakan bahwa dirinya adalah Johnny fucking Cage. Keyakinan itu membangkitkan kekuatan arkana miliknya. Johnny lalu melancarkan tendangan pamungkas yang sangat kuat hingga berhasil menghancurkan amulet dan menjatuhkan Bi-Han ke dalam lahar. First time in my life. I am Johnny fucking Cage. Hancurnya amulet membuat Raiden pulih kembali. Ia meledakkan Samsung keluar dari kuil sebelum penyihir itu sempat membunuhnya. Pada saat yang sama, Shao Kahn kehilangan kekuatan tambahannya dan menjadi rentan. Kitana langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyerangnya berkali-kali dengan kipas berbilahnya, lalu melepas helm Shao Kahn agar semua orang bisa melihat wajah aslinya yang mengerikan. Time for them to see you for what you really are.
Kitana kemudian mengeksekusi fatality terakhir. Ia mengaktifkan kipas tajamnya dan mencincang kepala Shao Kahn menjadi beberapa bagian. Dengan kematian sang kaisar, kekuasaannya atas Edenia berakhir. Kitana naik takhta sebagai ratu. Namun berbeda dari Shao Kahn, ia berkata kepada rakyat Edenia bahwa mereka tidak perlu berlutut kepadanya. Proud Edenians, we do not kneel! Beberapa waktu kemudian, semuanya mulai kembali normal. Scorpion kembali ke Netherrealm. Jenny bercerita kepada Braka dan anak-anak Tarakatan tentang petualangannya, tentu saja dengan beberapa bagian yang dilebih-lebihkan. What I tell him? What did you say? That ain't no wisdom, bub. Perspective. Yo, guys, how we saved all the realms together. Kano menangkap Quan Chi agar ia bisa membangkitkan para pahlawan yang gugur. Kini tim pahlawan terdiri dari Raiden, Johnny, Sonya, Kitana, Jet, Kano, dan Braka. Mereka berjalan bersama dengan penuh gaya sebelum Raiden memanggil kilat sebagai tanda bahwa perjuangan mereka belum selesai.